Hai adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai novel di kelas 12. Adapun materi pembelajaran kita kali ini yaitu analisis isi dan kebahasaan novel. Mari kita pelajari bersama. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu lebih mendalam, maka kita perlu melakukan analisis. Lalu, yang akan kita analisis dalam novel yaitu unsur pembangun novel serta unsur kebahasaan novel. Unsur pembangun novel yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun novel dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun novel dari luar karya itu. Unsur intrinsik novel antara lain yaitu 1. Tema, merupakan ide pokok yang mendasari suatu novel. 2. Alur, rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jenis alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 3. Latar, merupakan keadaan tempat, waktu, dan suasana di dalam novel. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku di dalam cerita novel. Sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokohnya. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3 yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Lalu, karakter tokoh bisa digambarkan menjadi 2 teknik yaitu 1. Teknik analitik atau langsung. Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarangnya. 2. Teknik dramatik atau tidak langsung yaitu karakter tokoh tidak diceritakan langsung oleh pengarangnya, tetapi digambarkan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, penggambaran jalan pikiran tokoh, serta penggambaran oleh tokoh lain. 5. Sudut pandang, cara penulis menceritakan isi atau kejadian di dalam sebuah novel. Sudut pandang dibagi menjadi sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan sudut pandang orang ketiga, dia, ia, atau nama orang. 6. Gaya bahasa, yaitu ciri khas seorang pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembacanya. Dan unsur yang terakhir yaitu amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Selanjutnya kita bahas unsur ekstrinsik novel yaitu 1. Latar belakang penulis, 2. Latar belakang masyarakat, dan 3. Nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya kita bahas struktur novel yaitu 1. Orientasi, merupakan bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan tokoh, karakter tokoh, dan latar cerita. 2. Komplikasi, yaitu bagian yang menceritakan masalah atau peristiwa yang dialami oleh para tokoh. 3. Evaluasi, yaitu berisi komentar pengarang akan masalah atau peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Tujuannya untuk memberikan kesadaran-kesadaran tertentu bagi pembacanya. 4. Resolusi, merupakan bagian novel yang menggambarkan penyelesaian masalah utama. Bagian ini ditandai oleh perubahan nasib yang dialami oleh tokoh utama, bisa berupa keberhasilan ataupun kegagalan dari perjuangan kehidupan tokohnya. Struktur yang kelima yaitu koda, merupakan bagian akhir novel yang berisi komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Bagian ini bersifat mana suka, jadi kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada di dalam sebuah novel. Berikutnya mari kita bahas kaidah kebahasaan novel yaitu 1. Kata keterangan waktu sebagai pembentuk latar, contoh segera, kemudian, sekarang, nanti, dan masih banyak lainnya. 2. Kata kerja tindakan sebagai pembentuk alur, contoh membantu, menyiram, mencuci, dan masih banyak contoh kata kerja tindakan lainnya.
3. Kata kerja penggambaran pikiran dan perasaan sebagai pembentuk unsur penokohan, contoh berpikir, berharap, membatin, dan lain-lain. 4. Adanya dialog berseling monolog. Demikianlah pembahasan kita mengenai analisis isi dan kebahasaan novel. Untuk penjelasan selengkapnya akan kita bahas pada pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.